Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara menangani missing value menggunakan library Pandas dan juga missing no. Ya. Bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita menuju ke TKP. Baik teman-teman, langkah pertama kita akan membuat workspace dulu atau folder dulu ya, yang akan kita gunakan sebagai workspace di Visual Studio Code-nya kita nanti ya. Oke, kita buat folder dulu. Misalkan saya buat foldernya di dokumen. Kalau teman-teman terserah di mana gitu ya. Kita buat misalkan processing data gini ya. Nah, setelah itu kemudian kita copy data ini atau file ini, data pegawai yang akan kita gunakan sebagai data untuk pembuatan missing value-nya gitu ya. Kita gunakan untuk belajar pre-processing data. Oke, kemudian kita buka Visual Studio kita VS Code kita, kemudian di sini new folder, bukan new folder ya, open folder, kemudian kita cari folder yang kita sudah buat tadi yaitu pre-processing data, select folder. Nah, sudah terbentuk di sini workspace kita ya, atau ruang kerja kita di sini ya, pre-processing data. Plus di sini ada file CSV yang akan kita gunakan, file data pegawai yang akan kita olah gitu ya. Oke, kemudian kita buat new file di sini, klik new file, kemudian kita misalkan buat file missing value gitu ya, missing value menggunakan Pandas, berarti gini aja ya. Kemudian ekstensinya .ipynb. Wih, apa itu? Nah, ini ya .ipynb, kemudian kita enter. Setelah itu sudah muncul di sini tampilan dari Jupyter Notebook-nya gitu ya. Baik teman-teman, langkah pertama kita akan menginstal ya, install library ya, library missing no. Ini saya nggak tahu ya, ini yang menyebutnya atau mengucapkannya missing n atau missing no, tapi kalau saya lebih enak missing no gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang menyebutnya missing no gitu ya. Oke. Nah, library ini teman-teman untuk memvisualisasi khusus untuk memvisualisasi missing value gitu ya, untuk mempermudah menganalisa missing value. Nah, teman-teman caranya yaitu begini, kita ketikkan perintah installnya itu pip install missing no atau missing no gitu ya, missing no atau missing no. Nah, kemudian teman-teman silakan dijalankan ya. Kalau teman-teman belum menginstal, silakan diinstal. Kalau yang sudah, mungkin ada yang sudah pernah menggunakan ini ya, silakan tidak perlu menginstal. Ini khusus teman-teman yang belum menginstal library missing no ya, kemudian kita jalankan. Nah, karena saya sudah menginstalnya teman-teman, berarti di sini ada requirement already ya. Jadi kalau sudah menginstal ada notifikasi seperti ini ya. Kalau teman-teman belum, silakan diinstal ya. Kemudian tunggu sampai proses install selesai. Kemudian silakan di restart kernelnya di sini ya. Sesudah mereset kernel, kalau nanti belum bisa berhasil memanggil library missing no, silakan di restart
VS Code-nya gitu ya. Baik, ini saya clean shell output dulu ya gitu ya teman-teman. Kemudian setelah kita install library, kita import library ya. Import library, saya kasih note di sini aja. Import library yang kita gunakan nanti ini. Kemudian kita import library yang kita gunakan pertama adalah import pandas spd gitu ya. Kemudian import missing value tadi, missing no atau missing no ini ya. Kemudian s misalkan apa ya, msno ini ya. Nah oke. Setelah itu kita jalankan dulu nih import library-nya. Oke, kita jalankan, tunggu sampai selesai. Baik. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita tambah baris selnya dulu. Langkah selanjutnya yaitu read data set yang kita gunakan ya. Yaitu caranya kita membuat variabel dulu, misalkan variabel apa ya? Dataset misalkan ya. Oke. Bisa dataset. Sebentar teman. Bisa dataset, bisa data frame atau DS atau DF. Nah, silakan teman-teman buat sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan dataset gitu ya, variabelnya untuk menyimpan data yang akan kita baca gitu ya. Kemudian PD kita menggunakan library pandas untuk membacanya, yaitu read file, tipe filenya adalah CSV ya. Kemudian sekarang nama filenya ini, nama filenya apa? Di situ adalah apa tadi? Data pegawai ya. Data pegawai dot apa? CSV. Nah ini ya. Oke, setelah kita ketikkan ini, kemudian kita jalankan ya, kita jalankan. Kemudian kita coba membaca datanya. Sebelum kita membaca datanya, di sini ada variabel teman-teman ya. Di sini ada variabel. Kalau kita klik di sini variabel, ini muncul di bawah ada variabel dataset yang isinya adalah data dari data pegawai ini. Kalau kita lihat, kita buka di sini. Nah, di sini apa namanya? Muncul data yang akan kita gunakan, yaitu data apa tadi, data pegawai ya. Ini saya biar lebar ya, saya tutup ini. Nah oke. Nah teman-teman, untuk memunculkan di mana ini, di samping ini itu teman-teman klik di split ini ya. So, ini saya coba saya masukkan di sini dulu. Kalau yang belum pernah men-split tampilan, biasanya ketika kita klik dataset di sini, kemudian ya seperti ini muncul file muncul tab baru di sini. Nah kalau untuk men-split, kita klik ada di sini split editor ya kawan, kemudian kita tarik ke sini supaya apa? Supaya kita lebih enak untuk menganalisanya gitu, lebih enak untuk melihatnya ya. Jadi ini data awal, kemudian nanti kita di sini nanti kita mengolah datanya. Kita bisa membandingkan langsung data yang sebelum diolah, kemudian data yang sudah diolah di sini gitu ya. Ya ini hanya untuk mempermudah teman-teman aja untuk belajar gitu. Karena setahu saya yang di Jupyter Notebook, kemudian yang dari Anaconda itu ya, itu belum bisa seperti ini setahu saya ya untuk saat ini. Kemudian di Google Colab juga belum bisa seperti ini. Jadi nanti ini mengurangi kita scroll di sini, scroll untuk melihat perbandingan data. Jadi kita membandingkan sejajar ini hanya untuk untuk mempermudah kita aja untuk belajar gitu ya. Nah ini ya datanya, ada kota, umur, masa kerja, gaji, dan bonus gitu ya. Oke. Dan ada 22 ya, 22 atau 23 data baris, tapi ini indeksnya ada mulai dari 0 ya, berarti ada 22
indeksnya, tapi banyaknya data itu adalah 23 di sini, kemudian ada 5 kolom atau 5 atribut ya. Nah, oke. Baik, ini kita hilangkan dulu ya. Nah, kita coba memanggil atau menampilkan data set dari sini ya. Nah, kalau tadi tampilan dari variabel datasetnya, kalau di sini kita tampilan dari yang dari sel outputnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ada kota, umur, masa kerja, gaji, dan bonus. Ya, di sini ada hampir sama seperti tadi ya, 22 karena indeksnya mulai dari 0 ya. Ini indeks bukan kolom, baris. Indeks baris. Kalau indeks kolom berarti di sini kota itu nanti indeksnya 0, umur 1 dan seterusnya gitu ya. Baik. Setelah itu teman-teman kita akan mendeteksi missing value. Nah, kalau ketika kita membuka data seperti ini, kita cek di sini ya. Di sini ada none ya. Kita lihat teman-teman, di sini ada none, ada none ya, not a number, itu berarti mengidentifikasikan, mempresentasikan data ini kosong ya, data ini kosong. Nah, di sini juga ada umur, ada masa kerja, ada di gaji juga ada, di bonus ada nggak? Oh ya, ini ada ya, dan seterusnya. Nah, kalau datanya hanya sedikit seperti ini mudah teman-teman, hanya 23 data itu mudah untuk menganalisanya atau untuk mendeteksi missing value. Nah, bagaimana kalau misalkan ribuan, ratusan ribu gitu ya? Tentu kita akan menampilkan ribuan data, ribuan raw data itu nanti menyulitkan kita untuk mendeteksi missing value. Nah, anggap saja ini datanya sangat banyak gitu ya. Nah, tapi untuk mempermudah kita belajar pakai data yang kecil dulu nih. Pakai data sedikit dulu. Nah, kita itu teman-teman apa namanya? Deteksi atau kita cek missing value ya dengan cara pertama gini, saya kasih ini ya, cek missing value. Caranya pertama kita bisa panggil dataset, kemudian kita ketikkan is null. Nah, ini is null, kemudian kita jumlahkan is nullnya ya, sum gini. Oke, kita jumlahkan kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita split dulu biar kita mempermudah membandingkan datanya ya. Nah, ini dia anak-anak, kalau kita menggunakan VS Code, nah kemudian kita bisa men-split ini biar bisa membandingkan langsung ya, biar tidak men-scroll seperti ini. Nah, dia biar tidak pusing gitu ya. Oke, kemudian ini datasheetnya ya. Di sini kota, atribut kota 0, kemudian umurnya 2. Maksudnya ada 2 yang kosong di sini teman-teman ya. Kita cek di sini indeks ke-12 sama indeks ke-20 yaitu kosong. Masa kerja juga gitu, ada 8, gaji ada 4, bonus ada 3. Nah, oke, itu cara pertama seperti itu. Cara kedua ya, kita menggunakan atau kita menampilkan data yang mengandung missing value ya, dengan cara ini dataset. Kita panggil dataset kita, kemudian kita pakai seperti ini, kemudian data set is null. Mana is null ini? Ini dia is null, kemudian kita di sini .any, mana ini? Oke, ini ya. Kemudian kita di sini ada axis itu kita ketikkan 1 di sini. Nah, kemudian kita jalankan, yang muncul itu akan data-data yang mengandung missing value ya. Kita bandingkan dengan data yang kita tadi yang kita buka ini ya,
Nah, di sini kan ada 22 indeks atau 23 baris ya. Nah, di sini hanya berapa baris ini? Nah, ya mulai dari 4. Di sini kan mulai dari 0 ya. Ini dari 4, 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data yang mengandung missing value ya. Atau kita menggunakan apa tadi? Dengan apa tadi library MS-No ya, atau missing no ya. Kita gunakan ini MS-No, kita panggil library-nya, kemudian menggunakan bisa dari .bar ini ya. Nah, .bar kemudian kita masukkan datasetnya di sini, kemudian kita jalankan. Nah, di sini teman-teman ini muncul apa grafik gitu ya, grafik yang menunjukkan banyaknya atau presentasinya gitu ya, visualisasi presentasinya dari setiap atribut yang mengandung missing value. Di sini ternyata kota, karena datanya tadi ada 23 data, berarti ini tidak ada ya. Kemudian ini di sini umur ternyata yang tidak missing value atau yang terisi adalah 21. Rata-rata masa kerja banyak ini, ternyata teman-teman masa kerja ternyata lebih banyak missing value-nya gitu ya. Kemudian ini ada gajinya seperti sekian, kemudian bonus sekian gitu ya. Kalau kita cek di sini expand image, nah kita bisa juga membacanya dengan apa namanya, lebih luas gitu ya. Nah ini lebih luas kita membacanya. Nah ini sebentar. Nah ini lebih luas pandangan kita, visualisasinya ya. Jadi kita bisa membandingkan antara atribut mana nih paling banyak missing value-nya gitu. Nah, dengan seperti ini kita bisa menentukan langkah selanjutnya untuk menangani missing value, ataukah kita mendrop, atau kita menghapus, atau kita mengisi missing value itu ya. Oke, kemudian kita tutup dulu, kemudian kita split lagi biar mudah tadi kita untuk belajarnya. Sip, ini ya. Nah, atau juga untuk kita melihat sebaran ya, melihat sebaran data missing value kita ya, menggunakan MS-No tadi, MS-No ya. Kemudian kalau tadi itu bar, kita menggunakan sekarang yang metrik ini ya. Metrik tampilannya seperti apa, kita coba di sini. Nah, metrik itu seperti ini tampilannya. Ini saya tutup lagi ya. Oke, kemudian ini saya buka lagi biar lebih mudah. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Yang hitam ini adalah data yang terisi ya, dari 1 sampai 23 data row-nya atau barisnya. Nah, yang putih-putih ini adalah yang kosong. Jadi, kalau yang tadi, yang ini ya, yang apa namanya, yang bar ini hanya sebuah grafik seberapa banyak yang kosong. Tapi kalau yang metrik ini itu lebih sebarannya kemana saja ya, di kolom atau atribut apa, kemudian di data keberapa ya, indeks keberapa dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi bisa mempermudah apa namanya untuk menentukan apa namanya, strategi untuk missing value kita ya, untuk menangani missing value. Oke, kita lanjut teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Setelah itu contohnya beberapa strategi untuk menangani missing value ada, yaitu dengan drop missing value, atau kita menghapus ya, menghapus missing data misalkan ini ya. Cara pertama yaitu hapus data yang hapus data yang mengandung missing value ya. Drop missing drop data yang yang ada atau mengandung miss value ini aja ya, missing
value. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu kita masuk kita buat ini dataset, kemudian kita panggil drop. Nah, ini aja. Drop NA ini ya. Nah, ini akan menghapus seluruh data yang mengandung missing value, teman-teman. Ya. Nah, kita bandingkan dengan apa tadi? Kita split ya, kita bandingkan dengan data yang awal ya. Nah, mana tadi? Nah, ini data yang sebelum ya, sebelum kita apa namanya? Sebelum kita hapus ya. Nah, di sini semua data yang mengandung missing value itu akan dihapus dan ditampilkan yang hanya tidak mengandung missing value ya. Ini dari 23 kan, kemudian di sini indeks keempat ini tidak ada teman-teman di sini ya, karena mengandung missing value, dan indeks yang ke-8 juga tidak ada, dan seterusnya ya. Nah, kemudian cara yang lain seperti apa? Misalkan ini adalah mendrop data ya. Kemudian kita mendrop apa namanya? Atribut atau kolom gitu ya. Drop atribut atau kolom yang mengandung apa teman-teman? Miss value misalkan. Yaitu dengan cara ya supaya enak dilihat gitu ya. Oke, kemudian dengan cara dataset, kita ambil dataset kita kemudian menggunakan dropna tadi sama teman-teman, menggunakan dropna, cuma kita di sini ada aksisnya, itu aksisnya yaitu aksis 1 ya, aksis 1 seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini yang ditampilkan adalah hanya atribut yang tidak ada missing value. Jadi tadi kan yang ada missing value di sini adalah umur, masa kerja, gaji, dan bonus. Nah, ini semuanya dihapus gitu ya, semuanya dihapus. Nah, cara lain ya mungkin di sini kalau kita hapus seperti ini kan jadi nggak dapat informasi apa-apa di sini karena hanya satu atribut yang kita dapatkan ya. Nah, misalkan cara yang lain untuk menangani missing value yaitu dengan apa teman-teman? Dengan imputation ya, imputation atau apa, mengisi ya, mengisi missing value kita, mengisi missing value ya, seperti ini. Saya buat judulnya aja di sini. Nah, cara pertama mengisinya yaitu kita bisa mengisi dengan secara manual atau dengan inputan yang statik gitu ya. Cara manual itu seperti ini teman-teman, misalkan isi secara apa ya? Gini aja, secara manual gitu ya. Manual maksudnya ya kita tentukan sendiri itu ya apa isinya. Misalkan gini, dataset ya, kemudian kita panggil fill. Nah, kemudian kita tentukan apa namanya, data yang kita masukkan. Misalkan di sini saya masukkan 10 gitu ya. Kemudian saya jalankan di sini. Oke, saya jalankan, ternyata di sini yang kosong-kosong tadi teman-teman, yang kosong-kosong tadi ya, ini ya, yang di indeks 6 indeks 4 NA di terisi 10 ya kan. Kemudian yang indeks ke-8 yang kosong-kosong tadi juga terisi 10 teman-teman. Nah, ini ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian cara yang lain ya, cara yang lain itu tadi kan kita memasukkan dengan manual ya. Nah, kelemahannya di bonus ini juga ternyata terisi 10 teman-teman di sini ya kan tidak sesuai dengan harusnya ini kan kategorial, ternyata di sini numerik gitu ya, diisi numerik ya. Oke, dengan cara lain kita menggunakan misalkan apa di sini mengisi secara manual juga ya, tapi
mengisi beberapa atribut sekaligus ya, sesuai dengan jenis value-nya ya. Misalkan kita di sini isi atribut ya, gimana ya, atribut atau beberapa atribut ya, atau gini aja, kolom sekaligus ya, sekaligus ini ya, beberapa atribut sekaligus ini ya. Misalkan gini, dataset, kemudian filna, tetap menggunakan filna gitu teman-teman, dari Pandas ya. Kemudian kita buat apa, itunya teman-teman, kita panggil atributnya, misalkan umur gini ya, umur, kemudian kita isikan di sini umur misalkan berapa, 25 gitu ya, 25. Kemudian atribut apa lagi, misalkan di sini atribut apa nih, masa kerja ya, masa kerja. Nah, ini harus sama teman-teman ya, jangan sampai tidak sama dengan nama atributnya ya. Kemudian di sini berapa, misalkan masa kerja berapa ya enaknya, 4 gitu ya, 4 tahun gitu ya. Nah, kemudian apa lagi, gaji ya, gaji ini G-nya besar ini. Oke, gaji, kemudian ini berapa enaknya, gaji kita buat 50.000 misalkan. Nah, kemudian ada apa lagi, bonus ya, bonus kita masukkan misalkan apa ya, yes gitu ya. Nah, ini ketika kita jalankan, hasilnya adalah ini dia, umur mana yang kosong, umur ya, indeks ke 12. Oke, indeks ke 12 umur menjadi 25 karena kita masukkan data tadi berapa, 25. Kemudian masa kerja yang kosong adalah sama juga 8. Masa kerja di sini mana tadi, 84 ya. Kemudian gaji ini juga 50.000 ya kan. Kemudian yang bonus yang indeks ke berapa nih, 9 teman-teman ya. Nah, indeks 9 juga sudah terisi yes. Nah, ini ya. Oke, kemudian cara yang lain teman-teman, kita bisa menggunakan fill forward ya, fill forward seperti ini. Kalau fill forward, caranya gimana? Dataset, kemudian kita panggil fill lagi, kemudian metodenya apa ya, metodenya di sini. Nah, kemudian di sini ada itu teman-teman, ada bantuan di sini, ada notif bahwasanya metodenya ada fill forward, back forward, dan seterusnya gitu ya. Kita buat metode, kemudian kita ketikkan forward fill ini ya, forward fill. Nah, forward fill ini apa maksudnya teman-teman? Kita akan mengisikan di sini ya, misalkan data ini ya, data yang indeks keempat ini, nan ini, yang data kosong ini akan diisi data sebelumnya ya. Data sebelumnya adalah berapa nih, 66.000. Ini akan dimasukkan ke data selanjutnya. Nah, makanya namanya disebut dengan fill forward ya. Begitu juga yang ini, nanti 79.000 ini akan dimasukkan ke di sini, yang 10 ini juga akan dimasukkan di sini, dan seterusnya. Oke, kita cek hasil surveinya apa. Oke, mana tadi, indeks keempat. Nah, ini teman-teman ya, tadi kan kosong nih ya, ini kosong. Nah, yang diisi apa, yang diisikan adalah data sebelumnya, itu 66.000 gitu ya. Kemudian indeks berapa lagi, 8. Oke, ini 10 ini adalah dari sini ya, 79 juga ini dari sini. Itu fill forward. Nah, kelemahannya apa teman-teman? Nanti ketika misal di sini adalah datanya kosong gitu ya, datanya kosong yang di sini misalkan. Kemudian ini juga kosong ya. Berarti karena ini data sebelum indeks pertama kosong, berarti nanti ini juga kosong gitu ya. Itu kelemahan dari fill forwardnya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan lagi kebalikannya dari fill forward, yaitu fill backward ya.
kita isi fill begini ya, backward. Sama seperti tadi kita caranya dataset, kemudian kita ganti metodenya aja teman-teman. Fill, nah kemudian kita metodenya ya kita ganti backfill. Ini ya, ini backfill, kemudian kita enter, kita jalankan. Nah ini kebalikannya, tadi indeks keempat ya, indeks keempat kan kosong awalnya. Nah ini kebalikannya dengan fill forward. Jadi yang diisikan adalah data setelah yang kosong ya. Di sini kan kosong ya. Setelah indeks keempat ini berapa? 51.000. Nah, 51.000 ini diisikan ke sini. Nah, ini hasilnya. Ya, ini sebelum setelahnya ini yang kosong diisikan dengan data ini. Ini backfill ya, backfill ya. Jadi ini diundurkan di data sebelumnya. Begitu juga dengan data-data yang lain ya, misalkan ini tadi kosong ya kan, ini dari indeks ke 9, kemudian yang ini juga seperti itu. No, ini adalah dari indeks ke 10 datanya. Nah, ada lagi teman-teman dengan cara interpolate values ya, interpolate values. Interpolate values ini ya. Apa itu interpolate values teman-teman? Nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi tentang penjelasan saya dengan penjelasan saya mengenai preprocessing ya, teorinya itu ada contoh-contohnya. Saya di sini ulas lagi. Nah, interpolate value di sini itu misalkan ini ya, yang indeks keempat ini ya, ini kan kosong. Nah ini akan diisi rata-rata dari 66.000 dijumlahkan 51.000 ya. Itu nanti ditaruh sini rata-ratanya, itu interpolate values ya. Interpolate linear valuesnya di sini nanti. Nah, sebelum ke situ teman-teman, nanti kelemahan, saya kembali lagi ke backfill ya. Kelemahan dari backfill adalah ketika data yang kosong di sini, data yang kosong di sini ya, nanti kalau tadi kan forward fill, kalau ketika ini di sini kosong berarti ini juga kosong gitu ya. Sama juga di sini kalau di sini ada dua data kosong ya, ada dua data kosong di sini, ini kosong gitu ya. Berarti ini tadi nanti tidak ada isinya gitu ya, karena data sebelumnya, data setelahnya adalah kosong ya gitu ya. Kelewatan tadi ya. Kita balik ke interpolate values ya. Mohon maaf teman-teman, ada kelewatan penjelasan tadi ya. Oke, kembali ke interpolate values, yaitu tadi apa? Rata-rata dari antara dua row yang tidak ada di sini ya. Nah, kita coba sekarang kita masukkan interpolate datanya. Kemudian kita di sini dataset, kemudian kita pakai interpolate ya, interpolate. Nah, kemudian metodenya apa di sini teman-teman? Nah, di sini ada metodenya. Nah, di sini ada metode linear ya. Kemudian ada metode apa lagi di sini? Defaultnya linear, ada metode time, ada index, ya, ada yang lain-lain. Kita ini coba yang masih menggunakan metodenya apa tadi? Linear ya. Dan kita jalankan. Nah, ini hasilnya seperti apa? Contohnya tadi indeks keempat ya. Nah, ketemu di sini adalah 58.500. Nah, 58.500 ini adalah dari mana teman-teman? Dari rata-rata dari 66.000 dijumlahkan 51.000 ya. Dari data di sini 66.000, 51.000, dicari rata-ratanya, kemudian dimasukkan di sini. Nah, itu ya. Nah, cuman ini interpolate values ini hanya untuk numerik ya datanya, tapi untuk kategorial atau nominal tidak bisa. Contohnya di sini ya. Nah, ini tidak terisi nih, tetap kosong ya. Jadi yang untuk ini hanya untuk
atribut numerik atau angka gitu ya, bukan nominal, bukan kategorial. Oke, selanjutnya kita strategi yang lain ya, atau cara yang lain, kita mengisikan dengan min atau rata-rata gitu ya. Fill min atau rata-rata gini ya, rata-rata. Caranya hampir sama ya, kemudian kita apa namanya, fill ini ya, rata-rata value-nya ya, value-nya apa, value-nya ini adalah rata-rata dari datasheet-nya, datasheet dot min. Nah ini ya, rata-rata dari datasheet, maksudnya yang kosong-kosong tadi ya. Dan kita jalankan teman-teman. Nah ini terisi, sudah terisi, kita cek ya, nomor 4, indeks keempat. Nah ini sudah terisi dengan rata-rata dari mana, rata-rata dari seluruh gaji ini ya. Jadi 51.000 ditambah 48 dan seterusnya, dibagi jumlah apa, jumlah datanya, diisikan di sini rata-ratanya. Nah cuman teman-teman di sini kan ada apa namanya, ada warning di sini ya, warning. Harusnya di sini kita harus menspesifikasikan ya, lebih spesifik, yang di rata-rata itu data atribut apa atau jenis apa atributnya ya. Di sini kan numeric only ini, kita disuruh untuk lebih baiknya kita targetnya adalah numeric only ya. Nah kita coba dengan cara kita perbaiki kode kita ya, sama menggunakan min, cuman lebih spesifik ya itunya, targetnya itu dengan cara hampir sama dengan tadi ya, dataset, kemudian fill. Nah kemudian apa tadi, value-nya ya kan, value-nya adalah dataset yang apa tadi, min ya, min. Ini min-nya di sini, di dalam min-nya atau di dalam fungsi apa tadi, rata-rata, kita sini kita tambahkan kode hanya numeric only. Nah numeric only berarti kita masukkan true. Nah, jadi yang akan dia akan menghitung hanya atribut yang tipenya numerik atau angka gitu ya. Jadi kita jalankan. Nah bedanya dengan tadi, sama-sama terisi teman-teman, cuman tidak ada apa, tidak ada warning gitu ya. Ini tadi ya, sama-sama terisi di sini. Nah mana tadi, nah ini sama-sama terisi ya. Nah itu dengan rata-rata ya. Bonus masih kosong teman-teman, karena yang diisi apa, yang diisi adalah hanya atribut numerik ya. Nah cara yang lain ya, kemudian kita menggunakan cara cari mediannya. Fill apa, median ya, dataset, kemudian fill-nya ya, mana nih gitu ya, kemudian values-nya, values, kemudian ini datasetnya, dengan kita ambil fungsi median. Nah di sini median, karena di median juga termasuk untuk apa, data atribut numerik ya, kita spesifikkan juga di sini numeric only ya, kemudian gini true. Oke, dan kita jalankan. Nah median kita ketemu di sini ya, 68.000 ya. Ini adalah median dari seluruh gaji ya. Kemudian kalau mana tadi, ini ya masa kerja di indeks ke-8, ini juga masa kerjanya ternyata dari median dari masa kerja ternyata 8 gitu ya, dan seterusnya. Tetap bonus masih belum bisa terisi teman-teman ya. Nah itu cara median. Nah cara-cara tadi itu hanya untuk apa teman-teman, mengisi non kategorial ya.
atau bukan yang nominal. Nah, bagaimana dengan cara nominal ya? Misalkan kita pakai yang cara nominal, yaitu yang isi ini ya, yang isi apa nih? Atribut bonus itu loh ya. Kita misalkan di sini apa? Fill kategorial atau nominal. Dengan cara apa? Mode adalah yang paling banyak kemunculannya gitu ya, yang paling banyak kemunculannya dengan cara dataset, kemudian tetap menggunakan filenya ya, kemudian dataset, kemudian ketikkan select data type-nya ya, kita select ini select data type, kita cari select data type, kemudian di situ kita include ya, include tipe datanya apa, misalkan di sini objek ya. Jadi kalau nominal itu atau kategorial itu bisa disebut dengan data objek ya, objek teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian strateginya apa, kita buat apa, kita munculkan mode ya. Tadi apa, mode adalah yang paling banyak kemunculannya ya. Kemudian kita highlight, kita select datanya ya kan, kemudian di sini 0. Nah ini ya, kemudian kita jalankan. Oke, nah di sini yang mana tadi, yang kosong tadi atribut ke-9, indeks ke-9. Nah ini ya, ternyata yang paling banyak kemunculannya dari kategori atribut bonus ternyata no, berarti yang diisi adalah no, yang kosong-kosong diisi no gitu ya. Ke-13 juga no. Nah yang teman-teman, yang nominal ya, numerik bukan nominal, numerik ya, ini tidak terisi ya, karena memang yang khusus untuk include objek aja gitu ya yang terisi. Nah kemudian bagaimana caranya, misalkan gini, misalkan dari data ini saya umur, masa kerja, dan gaji itu kita cari mengisi datanya dengan rata-rata. Kemudian yang bonusnya kita isi dengan mode atau yang paling banyak muncul gitu ya. Nah, plus kita akan sekaligus mereplace dataset kita dengan data yang sudah kita olah gitu ya. Maksudnya data yang sudah kita ganti dengan data yang sudah terisi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ini, itu ternyata belum terisi teman-teman dataset kita. Maksudnya belum terganti ya. Belum terganti. Coba ya kita bandingkan ya. Ini kan sudah kita ganti ya. Yang di sini sudah kita ganti yes. Kok yes yang mana tadi? Mana yang kosong tadi ya? Oh ini ke-9 kan tadi no gitu ya. Kalau kita cek di sini dataset, kita panggil dataset kita mana tadi. Nah kalau kita panggil teman-teman, dan ini masih kosong teman-teman. Nah sama dengan data yang awal tadi. Karena apa? Kita belum mereplace-nya. Nah kita cari, kita gunakan replace ya, dengan cara seperti apa? Jadi yang kita tampilkan di sini tadi di awal-awal itu hanya data yang sudah dirubah atau diisi tapi belum dimasukkan ke variabel datasetnya kita ya. Nah kita coba menggunakan fill apa tadi, fill numerik ya, numerik, atribut numerik, atribut numerik itu dengan main, kemudian atribut kategorial atau nominal dengan cara mode, kemudian sekaligus apa, replace datasetnya kita ya. Nah bagaimana caranya teman-teman? Oke kita coba ya.
Itu pertama dataset, kita panggil lagi dataset, kemudian fill, nah ya, kemudian select apa namanya, select ini belum ada ininya, kita select data apa tadi, select apa, data tab-nya dulu ya, select data tab-nya ya, dari dataset kita select data tab-nya, data tab-nya apa, kita awalnya kita cari mode dulu ya, kita cari mode data tab-nya yaitu apa tadi, yang mode itu untuk objek ya, tab-nya adalah ini dia objek, gini ya, objek, kemudian apa tadi data type ini include, maksudnya ini ada kurang ini, data type-nya include objek gitu ya, data type-nya ini ada include, mana tadi, include, nah ini dia include objek ya, kemudian dari apa tadi strategi kita, yaitu mode ya. Nah kemudian kita select datanya yaitu dengan ilog gini ya, kemudian di sini 0, kemudian nah kita mereplace data kita dengan cara ini tadi apa namanya, in place ya, in place dengan logikanya adalah true. Nah ini teman-teman, in place true ini adalah kita mengganti dataset kita yang awal ini tadi, yang masih kosong-kosong tadi itu ya, dengan data baru, dataset baru yang sudah kita isikan dengan seperti ini gitu ya. Nah, tunggu percepat, ini yang apa tadi, bisa copy kemudian saya paste. Yang kedua adalah filenya, yang ini adalah numerik ya, numerik. Nah ini ya, bukan numerik, number ya, number. Kemudian ini apa tadi, rata-rata, min. Nah oke, kemudian kita jalankan teman-teman, kita jalankan, kemudian kita apa namanya, panggil dataset kita yang sudah kita rubah, kita isikan. Nah di sini ya kita berubahnya, ketika kita panggil dataset sudah terisi di sini ya, sudah terisi. Kemudian yang kosong-kosong yang ini yang bonus juga terisi di sini. Nah itu teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian video mengenai missing value menggunakan library Pandas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ini sangat lumayan panjang penjelasannya ya, karena saya mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin supaya teman-teman bisa mengerti dengan baik gitu ya. Baik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.